Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak. Bunda-bunda semuanya sudah meluangkan waktu untuk saya di kegiatan saya ini. Kita mengadakan webinar kecil tentang budaya positif. Sebelumnya, bunda-bunda, terima kasih banyak. Saya pribadi, Ida Septriana, CGP Angkatan 9 dari TK Aisyah Ganjar Asri, yang pada kesempatan kali ini akan sedikit memberikan sesuatu yang saya dapatkan ketika saya menjalani pendidikan di Guru Penggerak ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya membuat webinar kecil tentang budaya positif yang nantinya budaya positif ini kita laksanakan di sekolah kita semuanya. Sebelumnya juga terima kasih sekali kepada Kepala Sekolah TK Aisyah Ganjar Asri, Bunda Nung Ratna, yang sudah memberikan izin kepada saya untuk membuat webinar kecil ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada bunda-bunda semuanya, Bunda TK Aisyah Ganjar Asri, yang sudah memberikan dukungan, memberikan support, memberikan kolaborasinya untuk kami di CGP ini. Terima kasih banyak bunda-bunda semuanya. Dan tak lupa juga terima kasih banyak teman-teman semuanya dari CGP Angkatan 9, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah mau hadir di sini. Baik, bunda-bunda semuanya, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah tentang budaya positif. Ya, bunda-bunda, saya izin share screen ya, bentar. Dan ya Bun, masih proses ya. Sudah terlihat Bunda? Sudah. Ya. Jadi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah salah satu tugas aksi nyata di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Bunda-bunda, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang artinya perubahan cara pembelajaran kita yang dulu dan pembelajaran yang sekarang, tentunya yang Merdeka Belajar itu seperti apa. Nah, nanti akan dibahas di sini. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif artinya adalah aturan-aturan kegiatan kita yang kita lakukan yang positif-positif untuk anak-anak dan juga sekolah, nanti akan dibahas di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia dalam melakukan sesuatu itu nanti ada beberapa, nanti akan kita bahas di sini. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima itu nanti ada posisi kontrol. Kita sebagai guru, itu posisi kontrol kita menghadapi murid itu di bagian apa gitu. Kemudian yang keenam yang akan kita bahas adalah keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita lanjut ya Bunda. Yang pertama adalah budaya positif. Jadi
salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga nantinya akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik gitu, budaya yang baik. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu nantinya akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan membentuk atau akan membuat sebuah budaya yang positif gitu. Artinya dari kebiasaan kita yang baik kita lakukan setiap hari, apalagi kita sebagai guru ya, tentunya kita sebagai guru adalah sebagai teladan memberikan yang terbaik untuk anak-anak, memberikan contoh-contoh. Kemudian anak-anak bisa meniru kita, dan juga nantinya akan harapannya itu akan membentuk sebuah budaya yang positif yang selalu dilakukan oleh anak-anak itu. Dan suatu lingkungan yang aman dan nyaman itu akan memberikan kesempatan dan juga kebebasan untuk berproses, belajar dari kesalahan, kemudian anak-anak terus belajar lagi sehingga anak-anak mampu menerima dari suatu pembelajaran. Gitu. Bentar Bunda. Ini hilang ya, yang tadi ya. Bentar. Oke. Masih terlihat Bunda? Masih terlihat? PPT-nya nggak kelihatan, Don. Dia cuma nampilin itu apa namanya? Ini kamu loh. PPT-nya Sekarang nggak nampak kalau di tempat aku. Dia cuma nampilin folder kamu aja. sekarang sudah nampak belum? Belum. Belum ya? Punya Bunda. Oke, aku nyata. Oh, dari tadi belum ya? Coba saya ulang lagi ya. Oke. Aku pikir apa di handphone aku aja. Punya bunda-bunda semuanya nampak nggak PPT-nya? Belum nampak. Oke. Oke. Nah. Sudah nampak? Kelihatan punya Bunda Ida aja. Hah? Belum, Don, belum. Belum ya? Share screen-nya belum, share screen. Bentar. Oke. Oke. Oh ya. Sudah? Kirain aku sudah nampak dari tadi. Ya, sudah ya Bun. Nah, ini baru ya ada muncul. Oke, siap. Saya ulangi sedikit ya, kita ulas sedikit. Jadi yang dibahas tadi kan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan yang dibahas tentang pada malam hari ini ada tujuh dari budaya positif itu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, nah ini tentang pengertian dari budaya positif yang artinya kita sebagai guru itu selalu memberikan teladan yang baik gitu ya, memberikan contoh-contoh yang baik dan nantinya akan ditiru oleh anak-anak kita kebiasaan-kebiasaan itu sehingganya nanti kebiasaan dan budaya yang baik kita lakukan setiap hari itu menjadi sebuah budaya positif yang dapat dilakukan di sekolah kita. Tuh. Kita flashback lagi kembali ke filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada 3 ya. Apa saja Bunda? Engarso, Sung Tulodo, apa lagi?
Ingang Madio Mangun Karso Heeh. sama Tuturi Handayani. Oke, ada 3. Engarso Sungtulodo itu artinya adalah menjadi seorang pemimpin itu harus mampu memberikan suri tauladan. Kita sebagai guru ataupun menjadi seorang pimpinan di sekolah itu tentunya harus menjadi contoh untuk anak-anak kita. Ketika kepala sekolah memberikan contoh kepada guru-gurunya, kemudian guru-gurunya memberikan contoh kepada anak-anaknya. Nah, Bunda, kita pun di rumah itu juga sebagai teladan, karena kita sendiri adalah sebagai ibu dari anak-anak kita, dan tentunya juga kita akan memberikan contoh menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Tuh. Kemudian Eng Madyo Mangun Karso itu artinya adalah seseorang itu di tengah kesibukannya harus juga membangkitkan dan menggugah semangat. Jadi artinya Bunda, kita itu harus tetap semangat, harus menjadi orang yang selalu semangat dalam keadaan apapun, tetap semangat gitu ya. Apalagi kita sebagai guru ya, ketika di rumah mempunyai masalah gitu, ketika kita berangkat ke sekolah ya harus tetap semangat gitu ya, nggak boleh berhenti untuk semangat. Kemudian Tuturi Handayani itu artinya seseorang itu harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang, memberikan semangat kepada teman-temannya, memberikan semangat kepada diri sendiri gitu untuk selalu tetap optimis, selalu berjiwa pantang menyerah gitu. Itu Tuturi Handayani. Kemudian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita membuat perubahan paradigma belajar gitu. Paradigma belajar yang lebih baik lagi. Yang artinya pendidikan itu kita lakukan itu berpusat pada murid. Ya Bunda-Bunda. Jadi sekarang itu kita melakukan pendidikan itu ya murid. Pokoknya kita utamakan, berpusatnya kita pada murid gitu. Kemudian kita itu sebagai guru itu menghamba pada murid. Jadi apapun maunya murid kita berikan gitu. Kita bukan siapa-siapa, rajanya adalah murid kita gitu. Jadi kita ini hambanya murid gitu. Kemudian pendidikan itu menuntun, yang artinya segala kekuatan kodrat yang ada pada anak maupun kodrat alam dan juga kodrat zaman itu juga kita harus selalu menuntunnya. Apa arti dari kodrat alam dan kodrat zaman itu? Ada yang bisa menjelaskan dulu apa kodrat alam dan kodrat zaman? Ada, Bunda? Silahkan. Kodrat, ya, kodrat alam itu artinya Bunda, kita itu memberikan pendidikan kepada anak-anak yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar gitu ya. Kemudian kalau kodrat zaman itu pendidikan sekarang itu kan mengikuti teknologi yang teknologi semakin maju. Jadi kita sebagai pendidik juga harus mengikuti zaman-zaman yang sekarang ini masih banyak sekali teknologinya, kemajuannya. Nah, kita nggak boleh tertinggal dengan itu gitu. Jadi ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, kita harus mengikuti teknologi. Contoh mudahnya adalah ketika kita menjadi seorang guru memberikan tampilan video aja. Nah, memberikan tampilan video kepada anak-anak nonton. Nah, itu sudah kita memberikan kodrat zaman kepada anak-anak, menuntun kodrat zamannya. Kemudian guru itu adalah ibarat petani, Bunda. Ibarat petani. Jadi sekolah itu ibarat lahan
Dan guru ibarat petani yang hanya bisa memberikan pengajaran yang baik. Namun hasilnya adalah anak sendiri yang menentukan. Yang penting kita sudah kasih pupuk yang bagus, kasih pengairan yang bagus gitu. Tetapi hasilnya adalah juga tetap murid yang menentukan gitu. Kemudian kita masuk ke disiplin positif. Bunda-bunda semuanya masih tetap semangat? Semangat ya, Bun? Oke. Kita lanjut ya, Bunda, ke bagian disiplin positif. Apa sih, Bunda, yang Bunda pikirkan tentang kata-kata disiplin? Monggo, Bunda, silahkan. Disiplin itu apa sih? Ayo, ada yang bisa menjawab? Disiplin itu apa? Disiplin itu adalah tata tertib, ya, peraturan, kepatuhan, kemudian apalagi nurut, gitu ya Bunda ya. Nah, itu adalah hanya disiplin. Tetapi ketika disiplin itu di belakang kata disiplin ditambah dengan positif, ya, disiplin positif artinya ketika kita melaksanakan tata tertib, di satu pihak tidak ada namanya hukuman, gitu. Jadi kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya Bunda-bunda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru ketika ada hukuman itu adalah alternatif terakhir deh gitu. Dan bahkan kalau bisa itu nggak ada namanya hukuman gitu. Walaupun nanti ada pelanggaran-pelanggaran ketika kita tidak melaksanakan disiplin itu gitu. Tidak ada hukuman gitu. Kemudian dalam budaya kita ya Bunda-bunda, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, ketika nggak harus disiplin melakukan, aduh tapi aku nggak nyaman. Nah, bagaimana kita seorang guru itu bisa memunculkan disiplin positif itu di lingkungan sekolah kita. Kemudian kita lanjut. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, yang berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan gitu. Jadi ini Bunda, ketika kita ingin menerapkan disiplin positif, ya itu tentunya kita ingin membuat murid-murid kita itu menjadi murid yang baik, yang berkarakter, ya Bunda-bunda semua ya. Dan insya Allah nanti ketika kita menerapkan disiplin positif di sekolah, anak-anak semuanya apa yang kita cita-citakan itu sesuai dengan visi sekolah kita, insya Allah akan dapat tercapai gitu. Kemudian Bunda, kita masuk ke bagian motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia itu sebenarnya dari dalam diri kita. Ya, dari dalam diri kita namanya motivasi intrinsik. Setiap orang tidak akan tahu motivasi intrinsik di dalam dirinya masing-masing. Gitu. Misalnya nih, kita sebagai guru saja, kita pasti punya motivasi intrinsik sendiri. Saya dengan Bu Mary atau dengan Bunda Mariatun atau dengan Bunda Erna, motivasi intrinsiknya itu pasti akan berbeda-beda. Mungkin kalaupun sama juga hal yang wajar, tetapi setiap
motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya itu berbeda-beda. Yang mana motivasi intrinsik itu saya berikan contoh ini, misalkan ingin mendapat pujian. Bisa jadi motivasi intrinsiknya untuk itu. Kemudian ingin mendapatkan hadiah, misalkan. Apakah ingin belajar hal-hal yang baru? Atau ingin belajar yang lebih banyak lagi? Nah, motivasi-motivasi ini ada di dalam diri masing-masing. Dan juga ini juga bisa masuk ke dalam diri anak-anak. Ya, ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, anak-anak juga mempunyai motivasi intrinsiknya sendiri-sendiri gitu. Ketika dia misalnya nih melakukan kegiatan sholat aja, motivasinya ada macam-macam. Apakah takut karena kena marah bundanya? Apakah memang lahir dari dalam dirinya, aku ingin beribadah, aku ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, seperti itu. Jadi motivasi intrinsik itu berbeda-beda. Kemudian Bunda, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kemudian ada juga kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan penguasaan. Dan yang kelima adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu. Jadi ada berapa Bunda kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kesenangan. Yang artinya adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kita manusia nih, kita manusia tentunya kebutuhan ini juga penting ya. Kita ingin mendapatkan hiburan, senang. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian cinta dan kasih sayang. Artinya kebutuhan untuk bisa diterima, kebutuhan untuk bisa memberi, menerima, diterima, kemudian kasih sayang, dan juga berkoneksi gitu dengan orang lain. Gitu. Jadi ini kebutuhan ini juga penting di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Artinya kebutuhan akan pilihan kemandirian atau otonomi. Kita perlu juga kebebasan gitu, tidak terlalu mengekang gitu. Anak-anak pun ketika kita berikan kebebasan misalnya, ayo nak kita memberikan kebebasan, anak-anak mau memilih pembelajaran yang mana misalnya itu. Kemudian anak-anak mau main apa nih? Diberikan kebebasan dulu. Anak-anak bebas untuk memilih itu. Ya bunda-bunda. Nah, dan itu juga harus kita sadari, tidak boleh kita sebagai guru itu mengekang anak, kamu harus mainnya yang ini aja. Padahal anak pengennya main yang lain gitu. Berarti kita sudah membatasi kebutuhan dasar anak tentang kebebasan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Yang artinya kebutuhan ini mencakup tentang kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, tentang prestasinya yang diakui gitu. Jadi kita juga patut memberikan pengakuan, penguasaan kepada anak-anak bahwa anak ini berprestasi, kamu hebat gitu ya. Kemudian dan diakui gitu. Kemudian ya kebutuhan dasar manusia yang kelima itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Tentunya kalau bertahan hidup berkaitan dengan fisiologisnya, lapar, rasa lapar, kemudian kebutuhan makan, minum, rumah. Nah, seperti itu ya Bunda. Nah, kita lanjut.
ke bagian posisi kontrol. Nih, posisi kontrol, bunda-bunda, itu ada 5. Posisi kontrol kita. Sebagai penghukum kah? Atau sebagai pembuat merasa bersalahkah? Atau posisi kita sebagai teman kepada anak-anak? Atau posisi kita sebagai pemantau? Atau yang kelima adalah manajer. Nah, kita sebagai guru itu jangan sampai kita melakukan posisi kontrol kita sebagai penghukum, karena penghukum itu nanti akan membuat anak itu merasa sangat-sangat bersalah, kemudian kita menjadikan anak-anak itu tidak punya ruang untuk memberikan tidak punya ruang untuk kebebasan gitu. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nanti akan kita bahas ini. Nah, ini Bunda, posisi penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Verbal artinya ucapan. Nah, kita tentunya tidak sampai ya Bunda ya, kita sebagai guru jangan sampai melakukan hukuman fisik seperti mencubit, memukul. Nah, itu insya Allah tidak kita lakukan. Kemudian verbal itu adalah ucapan. Nah, ketika ucapan itu kita tidak boleh mengatakan kepada anak-anak gitu. Ih, kamu ini loh, selalu kamu ini yang salah. Kamu ini nakal banget sih. Nah, seperti itu. Selalu pasti yang terakhir nulisnya. Nah, misalkan seperti itu untuk anak-anak. Jadi, bunda-bunda jangan sampai kita sebagai guru itu untuk melakukan posisi kontrol sebagai penghukum ya. Kemudian bunda-bunda posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini guru itu berkatanya lembut. Contohnya nih, Ibu ini sangat kecewa sekali loh dengan kamu, Nak, gitu. Jadi anak-anak merasa, aduh, aku kok merasa bersalah ya sama ibu ini, gitu, sama bunda ini, gitu. Kemudian ibu itu berkata seperti ini lagi nih contohnya. Berapa kali harus ibu bilang sama kamu, Nak? Jadi seorang guru itu berkatanya lembut, gitu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Nah, ketika guru melakukan posisi kontrol sebagai teman itu, guru itu mempunyai hubungan yang baik dengan anak. Suka bercanda itu kepada anak. Kemudian guru juga tidak menyakiti murid gitu. Nah, misalnya ya beranggapan anak dengan murid itu adalah teman gitu. Bisa contoh kata-katanya seperti ini, ayolah bantu ibu gitu. Ya sudahlah, kali ini nggak apa-apa deh, nanti ibu bantu bereskan. Nah, contoh-contoh kata-kata yang seperti itu, yang posisi kita sebagai guru kepada anak itu sebagai posisi kontrol, sebagai teman gitu. Kemudian kita lanjut. Ya, posisi kontrol sebagai pemantau. Artinya guru itu mengawasi anak berdasarkan peraturan-peraturan. Jadi sudah ada peraturan-peraturan yang ada itu, anak-anak juga sudah mengetahuinya. Kemudian ketika anak melakukan kesalahan, baik bunda-bunda, masih tetap semangat ya. Oke, saya lanjutkan tentang posisi kontrol sebagai guru. Yang tadi adalah pemantau. Masih terlihat ya Bunda? Sudah terlihat? PPT saya? Sudah terlihat. Ya. Oke. Ya. Yang kalau tadi posisi kontrol kita sebagai guru adalah pemantau,
Dan selanjutnya adalah posisi sebagai manajer, yang artinya guru itu bersama murid mencari solusi bersama, kemudian murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun juga kebutuhan orang lain. Gitu. Jadi ketika kita menjadi posisi kontrol kita sebagai manajer, itu contoh kata-kata yang kita lakukan, kita katakan adalah, ayo nak, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini dengan keyakinan di kelas yang kita buat. Nah, seperti itu Bunda. Nanti akan saya berikan contoh-contoh untuk videonya ya. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu kita, guru dan juga murid itu membuat sebuah kesepakatan kelas tentang keyakinan yang bisa menjadikan disiplin positif dan juga dapat dilaksanakan bersama sesuai dengan kesepakatan. Itu dimulai dengan kalimat negatif dan dijadikan menjadi sebuah kalimat yang positif. Contohnya Bunda, kita di dalam kelas itu bilang ke anak-anak, yuk anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas nih. Caranya apa yang tidak boleh dilakukan nih di dalam kelas. Nah, nanti anak-anak itu akan memberikan pernyataan. Oh, tidak boleh lari-lari. Kita tulis saja dulu, Bun. Ya, kita membuat keyakinan kelas ya. Jadi nanti di setiap kelas itu membuat keyakinan kelas dan kesepakatan dengan anak-anak. Mungkin anak-anak ada yang bilang, tidak boleh lari-lari, kita tulis. Itu kan kalimat negatif ya. Kemudian anak-anak bilang, oh tidak boleh keluar-keluar kelas Bunda, kita tulis. Kemudian anak-anak ada yang bilang, tidak boleh berantem Bunda. Nah, seperti itu Bunda. Kita tulis dulu. Apa yang dikatakan anak-anak itu kita tulis dulu. Kemudian kalimat-kalimat negatif yang anak-anak katakan tadi, kita ubah menjadi sebuah kalimat yang positif. Misalnya, tadi sudah dikatakan tidak boleh berantem, ya, tidak boleh berantem. Kemudian kita buat ke kalimat positifnya apa? Ayo, ada yang bisa untuk merubah kalimat positifnya? Saling menyayangi, gitu ya. Jadi keyakinan kelasnya kita tulis poin 1, saling menyayangi. Kemudian ada contoh kalimat negatifnya yang tadi, tidak boleh keluar kelas, gitu kata anak-anak. Kemudian kita rubah bersama-sama dengan anak-anak itu menjadi kalimat positif. Berarti kalau tidak boleh keluar kelas, kalimat positifnya adalah apa? Tertib, gitu ya. Tertib. Berarti poin kedua adalah keyakinan kelasnya adalah tertib. Nah, ketika keyakinan kelas itu sudah jadi ya, Bun. Sudah jadi, kemudian kalau bisa kita buat di suatu kertas yang besar, kemudian kita tempel, dan setiap hari itu kita bacakan bersama-sama dengan anak-anak gitu. Misalnya, ayo kita ucapkan keyakinan kelas kita. 1, apa misalnya? Saling menyayangi. 2, tertib. Kemudian 3, saling menghargai. Nah, beberapa keyakinan kelas itu setiap hari kita katakan bersama anak-anak. Dan mudah-mudahan dengan kita membuat keyakinan kelas itu nantinya akan memberikan budaya-budaya positif dan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk anak-anak. Tuh. Kemudian ini Bunda, kita masuk ke segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Jadi Bunda, segitiga restitusi itu adalah cara kita untuk menangani ketika anak-anak itu mempunyai permasalahan dan cara kita penyelesaiannya gitu. Segitiga restitusi adalah cara kita penyelesaian tentang sebuah kasus yang kita hadapi
atau penanganan kita terhadap anak gitu. Jadi yang tadi kita tidak boleh menjadi penghukum, ya posisi kontrol kita penghukum. Nah, kita yang paling tepat adalah menjadi seorang manajer, ya. Menjadi seorang manajer ya ini caranya gitu. Memakai segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas artinya kita mengidentifikasi apa sih yang anak-anak itu lakukan gitu. Kita mencari tahu dulu informasinya gitu. Nah, kemudian setelah kita mencari tahu informasi anak-anak itu melakukan kesalahan apa. Misalnya satu kasus saja kita ambil. Satu kasus kita ambil misalkan anak-anak itu berantem gitu. Anak-anak kecil kan suka ya berantem rebutan mainan gitulah. Rebutan mainan. Nah, kemudian kita menstabilkan identitas dulu. Kita katakan kepada anak, setiap anak itu pernah melakukan kesalahan, nah, gitu. Jadi kita tidak semerta-merta itu langsung menyalahkan anak, tidak gitu. Jadi kita dekati dulu. Setiap orang itu punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu, gitu. Jadi stabilkan dulu identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan anak yang salah itu dengan cara misalnya gini, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu gitu. Pasti anak nanti menjawab alasan dia melakukan itu. Karena setiap orang pasti akan mempunyai alasan tersendiri ketika dia melakukan sesuatu gitu. Anak-anak pun juga ketika dia melakukan suatu kesalahan pun itu pasti dia punya alasan tertentu. Kemudian segitiga yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah kaitannya dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi ya. Keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, lalu kita tanyakan kepada anak-anak. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya anak-anak bilang tertib, Bun. Nah, kan berarti kamu udah tahu keyakinan kelas kita kan tertib. Jadi kita harus mengikuti tata tertib itu. Nah, gitu ya Bunda ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu tentang segitiga restitusi. Nah, ini saya materi tentang budaya positif sudah saya paparkan di sini. Kemudian saya mau stop share dulu tentang PPT ini, izin. Kemudian saya akan share screen lagi tentang ini Bunda, video posisi kontrol kita sebagai guru itu posisinya seperti apa. Kalau penghukum itu akan seperti apa, menjadi teman itu seperti apa. Nanti Bunda-bunda semuanya bisa lihat ya. Saya izin share. Bentar. Oke, Bun. Bentar ya, bunda-bunda semuanya. Muncul ya, Bun? Sudah muncul belum? Sudah terlihatkah videonya?
Bunda-bunda, sudah terlihat belum videonya? Ini ya tentang pemimpinan pembelajaran 5 porsi itu ya? Ini video. Belum kalau videonya. Ini Videonya masih belum? malah 5 posisi kontrol. Belum masuk video. Belum masuk video ya? Bentar. Belum. Ya, Bun. Oke. Oke. Bentar, Bun. Sudah? Si loading. Sudah kelihatan, Bunda? Videonya? Udah. Nah, ini sebagai penghukum nih, Bunda. Boleh dilihat. Suaranya nggak kedengaran, Bunda Ida? Saudara kedengaran? Enggak, suaranya. Oh, Mulutnya suaranya. aja kelihatan. Oh, gitu ya? Iya. Cuman mulutnya aja yang ngomong, suaranya nggak kedengeran. Oh, iya, iya. Belum kedengaran suaranya, Bun? Belum. Cuman mulutnya aja yang komat kami. Suaranya nggak kedengeran. Udah? Masih belum? Masih. Oh, iya. Kenapa ya? Oh, iya deh. Apapun dah. Nggak ada suara. Oke, saya stop aja. Jadi begitu ya, Bunda. Kita sebagai seorang guru tidak boleh menjadi seorang penghukum ya. Itu karena kalau penghukum itu nanti akan membuat seorang anak itu menjadi apa? Menjadi anak yang tidak percaya diri gitu. Karena kita sebagai guru, kita pun misalkan kita menjadi seorang anak juga tidak mau diposisikan sebagai anak yang selalu dimarah gitu ya. Bentar, saya sebutin lagi yang tadi aja. Bentar. Saya coba lagi nih Bunda, saya share videonya. Bisa, Bun? Masih. Naren. Terlihat enggak videonya? Kenapa terlambat lagi, Nak? Nah, Terdengar? baru ada suara. Terlambat. Ya, udah ada suara. Oh ya, Bunda. Nah, ini posisi sebagai penghukum nih. Ya.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghubung biasa. Nah, bunda-bunda sudah melihat semuanya. Ya. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sepertinya kalau seperti itu juga tidak baik ya bunda-bunda. Kemudian kita akan lanjut contoh posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus... Nah, bunda-bunda semuanya, posisi kontrol yang dilakukan oleh ibu guru ini adalah sebagai merasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa bersalah dengan tindakannya. Itu. Kemudian kita lanjut ke yang posisi kontrol selanjutnya, yaitu posisi guru sebagai teman. Ya bunda, masih terlihat ya bunda videonya? Masih. Kita lanjut ini posisi guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin... Nah, bunda-bunda sudah melihat semuanya. Posisi yang dilakukan oleh ibu guru ini tadi adalah sebagai seorang teman gitu. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi Nah, Bunda-bunda, posisi kontrol yang tadi adalah sebagai pemantau. Jadi seorang guru mengingatkan tentang peraturan-peraturan yang menjadi sebuah kesepakatan di sekolah itu. Tuh. Dan yang terakhir ini posisi sebagai manajer, Bunda. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, jadi bunda-bunda semuanya, itu tadi adalah contoh dari video tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru, gitu. Jadi, mari kita sebagai guru, sebagai pendidik, memposisikan diri kita itu sebagai guru yang baik, guru yang teladan, yang memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita semuanya. Jadi, Bunda, posisi kontrol yang seharusnya kita lakukan yang mana nih? Saya pengen dengar dari bunda-bunda semuanya. Posisi kontrol yang mana? Yang penghukum kah? Atau yang pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Monggo, Sebagai Manajer, Bu. sebagai manajer ya. sebagai Kalau saya manajer. sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu kan di samping ada yang membangunkan, dia juga membuat alarm gitu ya. Ya sebagai kakaknya, ya ibunya gitu. Kalau menurut saya. Ya, benar sekali Bunda Mat juga Bu Fevri, kita posisikan diri kita itu sebagai manajer, karena ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, artinya kita memberikan anak-anak itu memberikan solusi, kita mencari solusi bersama tentang permasalahan yang dihadapi anak. Jadi itu saja bunda-bunda semuanya yang dapat saya sampaikan di kesempatan webinar kecil pada kesempatan kali ini. Saya masih harus juga banyak belajar untuk menjadi guru yang baik,
menjadi pendidik yang baik. Dan terima kasih sekali saya ucapkan kepada bunda-bunda semuanya yang masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan webinar kali ini. Dan saya Ida Septriana, TGP Angkatan 9 dari TK Aisyah Ganjar Asri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di penyampaian saya pada kesempatan kali ini masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Kepala Sekolah TK Aisyah Ganjar Asri dan juga bunda-bunda serta rekan-rekan saya yang lain. Semoga kesempatan kali ini bisa menambah ilmu untuk kita semuanya, bisa menambah kita wawasan kita untuk belajar menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya bunda-bunda semuanya atas waktunya. Maaf merepotkan, mengganggu waktu istirahatnya. Bunda, terima kasih. Sama-sama Bunda Ida. Sama-sama Bu Ida. Ya Bun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Fem. Bu Mary, terima kasih. Masih tetap semangat. Bunda Erna. Selamat beristirahat Bu Ida. Ya, terima kasih. Makasih Bunda Mar. Sama-sama. Ya, saya tutup ya Bunda. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Tisna Dian dari SPD, rekan sejawat dari Ida Septriana SPD, CGP Angkatan 9. Selama pembelajaran CGP, Ida Septriana sudah mengalami perubahan menggunakan pembelajaran metode-metode yang baru yang dia dapatkan dalam pembelajaran calon guru penggerak. Pembelajaran yang digunakan juga sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensial, juga mengajarkan anak-anak tentang budaya-budaya positif. Perubahan-perubahan itu sudah dilaksanakan tahap demi tahap. Kami pun sudah merasakan perubahan-perubahan pembelajaran yang telah digunakan oleh CGP Ida Septriana. Kami juga sudah mendapatkan sedikit ilmu yang dapat kami terapkan kepada anak-anak TK Aisyah Ganjar Asri. Terima kasih Bunda Ida, semangat selalu untuk kegiatan selanjutnya, selalu bahagia di dalam program Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari anak saya yang bernama Kenzi. Yang sekarang Kenzi duduk di bangku taman kanak-kanak. Di sana Kenzi mempunyai wali kelas yang bernama Bunda Ida. Menurut saya Bunda Ida itu orangnya baik terhadap anak-anak, super telaten kalau menurut saya. Terus lincah, energik. Bunda Ida kalau mimpin pagi ceria atau senam itu anak-anak sangat antusias. Saya sangat bangga terhadap beliau. Kemudian saya ingin bercerita sedikit. Anak saya dulu awalnya masuk sekolah itu nggak mau ditinggal, tapi lama-kelamaan mau ditinggal karena Bunda Ida sangat telaten, membujuk, memberi pengertian terhadap anak saya, sehingga anak saya sampai sekarang sangat semangat sekolah. Alhamdulillah berkat Bunda Ida anak saya mau ditinggal sekolah, sekarang semangat belajarnya. Terima kasih Bunda Ida, semoga Kenzi tetap semangat, berkah ilmunya untuk anak-anak di sekolah, dan tetap jadi guru terbaik dan jadi guru favorit anak-anak. Bunda Ida biasanya kalau anak-anak susah untuk belajar, saya yang bantuin. Nah, Bunda Ida setiap hari bantuin anak-anak belajar.
aku latihan dan Bunda Ida ngajarin aku. Terima kasih Bun. Bunda Ida baik. Jangan marah-marah. Aku cinta sama Bunda Ida.